Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran secara rutin. Ya, keutamaan membaca Al-Quran secara rutin. Apa keutamaannya membaca Al-Quran secara rutin? Yang pertama, mendapat pahala membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis disampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam harfun walakin alif lam harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Jadi per huruf niku Al-Qur'an dikasihkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga disampaikan, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barara walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Seseorang yang lancar membaca Al-Qur'an akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan sulit, maka baginya 2 pahala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, memberikan ganti kenikmatan kelak di surga bagi siapa yang membaca Al-Qur'an dengan mahir. Dan walaupun dengan ia tak terbata-bata, kuplek-kup, pal-tepel-pal kan itu ya. Jadi nyandet-nyandet mboten saged lancar. Lah niku tasik dapat pahala. Jadi pun diomeli walau ora usah ngaji. Ngajimu kaya ngono, kan mboten usah ngoten. Tetap mendapat pahala. Nggih. Ngajine gak enak, malu speaker meneh. Kadang ngoten nggih. Jadi mboten napa-napa. Ketika kita ada yang mengaji tapi tidak lancar, ya, ngajinya tersendat-sendat, mendapat pahala. Tetapi tersendat-sendat jangan dibiarkan tersendat. Mboten belajar, terus belajar sampai bacaan kita sae. Makharijul huruf kita sae. Sampai kapan kita belajar ngaji? Nggih, sampai kita dijemput oleh malaikat maut, dijemput oleh Allah, menghadap Allah. Jadi walaupun orangnya sudah pandai pun tetap disimak bacaannya. Andai kata ada yang salah bisa diluruskan. Karena kadang merasa benar bacaan Quran itu harus dihilangkan. Ya merasa benar paling benar, buat tenang salmatan. Jadi artinya kita harus terus belajar. Kita panjenengan sedaya terus belajar bacaan Al-Quran. Masih benarkah atau salahkah bacaan kita? Walaupun kadang kita belajar tentang anak buku misalnya, sakit le semaan bacaan mbah, kadang mungkin mbah lancar bacaannya tapi mripate mboten tengah jelas iki wae. Kadang ngoten nggih, mau putu kali kayak nyimak, biasanya putune luwih pinter kan ngoten nggih. Soalnya hafalan Al-Quran tentang TPA sekarang kan banyak. Metode bacaan Quran sakniki luwih sae ya. Tenggerin wonten alif ba ta nggih, alif ba ta ta jim. Sakniki wonten mboten? Oh, jarang wonten niku. A ba ta wonten langsung. Kemudian keutamaan membaca Al-Qur'an secara rutin yang kedua adalah mendapat pahala bersedekah. Al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis shadaqati wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis shadaqah. Orang yang membaca Al-Qur'an terang-terangan seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan. Orang yang membaca Al-Qur'an secara tersembunyi singitan misalnya,
seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Niki hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Nggih. Artinya napa? Walaupun macane banter misalnya nggih, niku termasuk mendapat pahala sedekah. Tetapi bantere bacaan Quran kita harus diiringi dengan niat yang ikhlas karena Allah. Nggih. Karena kadang nun sewu, hati ini bisa terbolak-balik. Dia niat bacaan Qur'annya kadang ingin didengarkan orang lain dengan tujuan naudzubillah kesombongan. Nah, itu harus dihindari, ya. Karena sombong, ngaji semangat dijeni dhewe. Nah, misalnya ngoten nggih. Liyane waktu lu enak bacaane, aku koyo ngono. Pun, nggih Bu nggih. Kadang sing ngenteni suwe men ngajine iku. Karena masuk speaker, nggih. Ngaji masuk speaker iso suwi, tapi nek ngaji dhewean ngantuk. Jadi ngoten. Jadi gantian supados semaan misale mboten jenuh, nggih ngantuk, nggih gantosan satu halaman gantos saged. Ya. Jadi terus mengalir, saling membenahi bacaanipun. Dan ngaji yang secara sembunyi-sembunyi, ibu-ibu misalnya pun, nah ibu-ibu sebaiknya ngaji sembunyi-sembunyi, ya. Kecuali diperdengarkan oleh suaminya mboten napa nggih. Jadi sembunyi-bunyi teng kamar nggih, teng tempat salat nggih, teng mihrab nggih, terus Maria mihrab tempat salat, tempat munajat kepada Allah. Nah mboten napa-napa, teng griyane mboten napa-napa. Saya. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan baca Al-Qur'an itu mendapatkan ketentraman hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Al-Quran itu adalah sarana mengingat kepada Allah, sarana untuk mendatangkan kenikmatan, ketenangan ketika terjadi banyak kegundahan dan kelisahan. Jadi lek sumpek jenuh niku baca Al-Quran, tapi pun ngenteni jenuh baca Al-Quran agar Al-Quran ini bisa bersahabat. Masa susah tok baru baca Quran, ya, misalnya ngoten nggih. Ibaratnya kayak kados dilok nih kali Al-Quran. Jadi bagaimana sebaiknya ketika kondisi lapang, luang ataupun waktu sempit kita berusaha menyempatkan waktu membaca Al-Quran, apalagi ketika susah gulana, banyak tanggungan, banyak urusan, ya, banyak ujian dan cobaan, tetap membaca, memperbanyak Al-Quran. Nek wis puasa istighfar astagfirullah. Jangan diselingi. Kemudian yang keempat, keutamaan baca Al-Quran yaitu mendapat rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu sebagai obat. Obat itu bisa mujarab ketika diimani. Wis diwacana Al-Quran gak mempan misalnya. Lah, yang sing diwacana niku beriman apa mboten? Mengimani mboten, percaya napa mboten? Lek percaya beriman dengan Al-Quran ketika dibacakan cepat meresap, cepat merasuk, insyaallah Allah berikan kesembuhan. Misalnya tiang koma, wawasan Al-Quran, yakin wis kalau Allah mengabulkan untuk sembuh, semoga segera disembuhkan. Kalau memang sudah waktunya dicabut supaya dimudahkan oleh Allah. Kalau nanti ngeruqyah yang kena kanker, enak ngomong-ngomongan. Habis diruqyah ngomongnya tambah lancar karena sebelum diruqyah itu ngomong ngelantur-ngelantur. Oke. Alhamdulillah dengan izin Allah karena sudah waktunya 3 hari setelah dibacakan itu Allah cabut nyawanya. Nah, ini menghantarkan ketika dicabut nyawa niku dengan husnul khotimah. Karena syaitan itu mengganggu seseorang ketika nazak. Okay? Setan dari golongan iblis, golongan jin yang kufur kepada Allah niku mengganggu seseorang ketika sakit, ketika nazak supados napa? Supaya tidak beriman kepada Allah, supaya kafir. Makanya dibacakan Al-Quran
Lek panjenengan wonten tiyang sakit lek maos Al-Qur'an teng dekate. Pun teng atu-atu misale badhe ngajeni ya. Langsung teng ngandinge ya. Kali dicepeng sirahe ta dodone ta sukune mboten apa-apa. Ya. Kali didongaaken supados ketika memang waktunya sembuh Allah sembuhkan, kalau sudah waktunya dicabut Allah segera cabut dengan mudah. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, mendapat sebutan sebaik-baik manusia. Jadi keutamaan baca Al-Quran itu termasuk mendapat sebutan apa? Sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Melajari Al-Quran kalian ngajarakan. Haruskah yang mengajar Al-Quran itu sudah bergelar ustaz, gelar bunyai, gelar kiai? Boten. Karena Al-Quran itu insya Allah mudah dipelajari. Kita pun sebagai orang tua sakit mengajarkan Al-Quran kepada anak cucu kita. Oke. Ayo nduk disimak tak simak ya, simak sama mbah misalnya ngoten sakit. Karena ada yang salah misalnya dibetulkan. Jadi ngoten. Kalau pengen yang lebih khusus yaitu kepada ahlinya, para ustaz di mushola yang sudah mungkin sudah tahsinnya, baca Al-Qur'annya sudah bagus ya, bisa kita arahkan ke sana. Ya. Jadi mendapat sebutan sebaik-baik manusia orang yang belajar dan mengajarkan. Karena sebagian roh belajar dan mengajarkan termasuk sebaik-baik manusia. Masya Allah. Kemudian yang keenam, keutamaan baca Al-Quran yaitu mendapat sanjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan penduduk langit. Jadi mendapat sanjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan penduduk langit. Ya, dalam sebuah hadis disampaikan tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rumah Allah ini bisa berarti mushola atau masjid. Ya. Sedang mereka membaca kitabnya dan mengkajinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurai rahmat, diliputi para malaikat dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para penduduk makhluk di sisinya. Mungkin termasuk kita, okay? Amin. Jadi berkumpul di rumahnya Allah, membaca kitabnya, mendengarkan kitabnya, mengkajinya, niku akan dilimpahi ketenangan. Ibu-ibu tenang nggih. Alhamdulillah sampai tenang wonten sing tilem. Misale ngoten. Ayo mboten wonten lah sing sore ngoten iki. Nggih. Saking tenange. Benten kalian nonton sinetron, sampai nangis-nangis biasa. Padahal sing dibayar nang TV nggih. Sing nangis sing nonton. Nggih. Jadi ini dilimpahi ketenangan. Kemudian yang lebih utama lagi dirahmati, dicurai rahmat oleh Allah, kasih sayang Allah, disenangi kalian Allah. Kita senang buat anda disenangi Allah. Kita senang karena kehidupan kita itu mencari perhatian Allah, sanes perhatian manusia. Kita berbuat baik kepada manusia sak kuwasele, tetap baik wonten eleke, gini wonten. Masuk dibantu, jalannya diapii, macam-macam gitu. Tetap gak kira-kerasa gitu. Tapi yang saya mudah bersyukur, sangat berterima kasih. Alhamdulillah, matur suwun, alhamdulillah, matur suwun. Tapi orang yang tidak mau bersyukur, jarang berterima kasih kepada Allah, dia termasuk alhamdulillah orang yang kufur kepada Allah. Orang yang mudah lupa dengan pemberian orang lain itu, nah ini perlu dipertanyakan. Tapi yang beri pun diingat-ingat. Yang diberi harus selalu berusaha mengingat kebaikan. Kalau tidak membalas, bisa membalas dengan setimpal, minimal mendoakannya, dan mendoakannya seakan-akan sudah membalas kebaikan orang tersebut. Nah, ini yang penting. Ini dalam sebuah hadis disampaikan kata Rasulullah. Jadi ketika ada seorang yang diberi sesuatu ya, kemudian dia tidak mau membalas, menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana? Saya diberi oleh seseorang sesuatu, tapi saya nggak bisa balas. Kata Rasulullah apa? Balaslah dengan doa, seakan-akan doamu itu sudah seimbang dengan membalas kebaikan dia. Sampai ngoten. Okay. Tapi yang terjadi di masyarakat kadang mari dikailah
lali. Mboten ndongaken nggih, oh ben wis oke. Misale ngoten, sering kali ngoten. Tapi lek di napa lek mboten dikai dieling-eling terus. Jadi ngoten. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Jadi orang yang membaca Al-Quran secara rutin itu menjadi keluarganya Allah. Inna lillah ahlina minan nas qalu man huwa ya Rasulullah qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang khususnya." Ini hadis riwayat dan Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian yang ke-8 adalah mendapat cahaya Al-Quran di hari kiamat. Masya Allah, nah, ini penting. Mendapat apa? Cahaya Al-Quran di hari kiamat. Barang siapa mendengarkan dengan sungguh-sungguh ayat dari Al-Quran, dituliskan baginya kebaikan yang berlipat ganda. Dan barang siapa membaca Al-Quran, baginya cahaya pada hari kiamat. Jadi cahaya Al-Quran pada hari kiamat itu meneduhkan. Cahaya Al-Quran di hari kiamat itu menenangkan. Dan cahaya Al-Quran di hari kiamat itu mendapatkan kebahagiaan. Berbeda dengan cahaya ketika matahari didekatkan di padang mahsyar. Cahayanya bisa menghanguskan seseorang dan mendapatkan keringat yang luar biasa. Ada keringat yang cuma mata kaki, ada sedengkul, ada seudel, sepusar, ada yang kelelep dengan keringatnya sendiri. Itu bayangannya teng padang mahsyar. Bayangaken kita mawon teng donya niki lek musim panas keringet gobios. Sekeco napa mboten? Mboten sekeco. AC-ne kipase loro mboten mempan. Tambahi AC tasih dereng mempan. Lah napa malih teng akhirat kelak teng padang mahsyar mboten wonten kipas, mboten wonten AC. Sandal mawon pun mboten wonten, panasnya luar biasa, gosok dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dapat naungan nggih. Amin. Kemudian dilanjutkan, hendaklah engkau baca Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran itu cahaya bagimu di muka bumi dan bekal yang disimpan di langit. Masya Allah. Ini kok Al-Quran itu cahaya di muka bumi. Mendapatkan cahaya kita di muka bumi dengan Al-Quran. Ketika ada masalah, ada ketenangan, ketika ada ujian, mendapat ketabahan dan kesabaran. Dan itu salah satu bekal kita di akhirat di langit kelak. Dan itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak hilang. Jadi pun nesu, aku maca Quran loh. Kok pancet ya ono masalah. Misalnya ngoten nggih. Lah niku disimpen oleh Allah, enggak usah totalan teng bumi. Enggak usah totalan teng dunya. Maka totalan teng akhirat insyaallah karena pahala ya karena simpenane. Lah sakniki dereng saged nabung miliaran teng pundi teng griya ya. Maka tabungan itu kita tabung Al-Quran, kita tabung bacaan Al-Quran, nabung ibadah kita ambil ketika di akhirat. Kemudian yang ke-9 adalah mendapat syafaat Al-Quran di akhirat. Nah, ini jelas. Baca Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-10 adalah mendapat kedudukan yang tinggi di surga. Masya Allah. Dikatakan pada pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di surga hingga akhir ayat yang kau baca. Sing kita waos apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Misalnya bolak-balik bulat dengan itu. Yesus golek dikatakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lek sing kita waos kita hafalkan sampai 30 juz, Masya Allah. Naik derajatnya. Jadi betul. Pun sepuh pun sakit ngapalakan insyaallah taala sakit. Umpama keburu Allah mencabut
kemudian kita mendapatkan hafalan sampai pertengahan, insya Allah kita dihukumi sebagai para penghafal Al-Quran. Masya Allah. Yang penting niat, dan kita baca tiap hari, insya Allah bisa. Kemudian yang ke-11 itu bentuk bakti kepada orang tua. Ternyata nih, siapa saja baca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya, dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikarenakan pada kedua orang tuanya, dan dikenakan pada kedua orang tuanya dua perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya itu? Jadi kaget, yang sepotong akhirat kaget, aku kok dipakai mahkota yang sangat indah, yang sangat bagus. Apa jawabannya? Dijawab, karena anakmu telah membawa Al-Quran. Sanes membawa tok, maksudnya membaca, mengamalkan. Jadi para ibu-ibu, orang tua kelak itu akan mendapatkan cahaya, mahkota yang indah dari surga. Ketika apa? Ketika anaknya di dunia ini membawa Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain disampaikan, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahaya mahkotanya lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Bayangkan, cahaya matahari ini belum, kan wis terang nggih. Kita lek mboten telung dina mboten wonten cahaya matahari, sumpek napa mboten? Oh, sumpek, waduh kate kiamat iki nggih mboten. Soalnya napa teng Cina niku wonten sehari siang niku kados malam, gelap. Wah, iki kuwatir tanda-tanda kiamat. Nggih. Lah niki mangke pahalanya bagi para pembaca Al-Qur'an, orang yang mempelajarinya, maka cahayanya melebihi cahaya matahari. Berarti sangat terang, sangat tenang. Masya Allah. Ya. Disampaikan lagi, kalau demikian itu matahari berada di rumahmu, dipenuhi dengan sinarnya, maka apa sangkaan kaummu terhadap yang beramal dengan ini Al-Quran. Jadi Masya Allah, Al-Quran nanti akan berikan penerangan. Jadi boten wonten teng akhirat mangke niku PLN, nggih. Jenengan boten usah bingung bayar PLN token. Katen tit boten. Cahaya saking apa? Saking amal baik kita, saking Al-Qur'an. Dia akan masuk neraka, napa wonten PLN nggih, wonten PLN, tapi nyetrum terus PLN nggih. Panas, naudzubillah min dzalik. Nggih. Jadi ngoten, PLN teng surga kali teng neraka benten. Kalau teng surga Al-Qur'an PLN-nya, kalau teng neraka nggih setrum, nggih macam-macam, naudzubillah min dzalik, siksaan demi siksaan. Karena apa? Ketika seseorang dikasih tahu neraka, misalnya kita, ayo nonton tamasya ke neraka misalnya, itu balik sange tamasya ke neraka, orang itu akan menjadi orang yang teriak terus sampai lehernya putus, dan dia akan sholat sampai tulang-tulangnya patah. Itu dalam hadis begitu. Dalam perkataan salah seorang ulama begitu. Karena saking dahsyatnya neraka itu, ketika seorang melihat itu fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung kita dereng diparingi pirsa kali neraka, nggih. Pengen diparingi pirsa napa, Bu? Mboten nggih. Ditontonaken misalnya, nggih, mboten. Maka lebih baik kita dari sekarang monggo sami-sami berusaha beribadah kepada Allah sekuat tenaga kita. Semampu tenaga kita sampai kita capek, lelah. Mugi-mugi saged masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.